Coba deh bayangin, perjalanan suci yang udah diimpi-impikan seumur hidup, malah berakhir jadi mimpi buruk. Dan ini sayangnya kejadian beneran loh buat banyak calon jemaah haji di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sih modus penipuan visa haji ini bekerja dan apa langkah pemerintah buat ngatasin masalah ini. 8. Iya, angka 8. Ini bukan cuma angka biasa loh. Ini adalah jumlah orang yang mimpinya ke Tanah Suci harus pupus, bahkan sebelum pesawatnya sempat terbang. Tragis banget kan? Terus apa sih yang sebenarnya terjadi sama mereka? Jadi ceritanya gini, waktu itu hari Sabtu, dini hari, di Bandara Soekarno-Hatta. Pas suasananya masih sepi, tiba-tiba ada Satgas Gabungan yang melakukan operasi senyap. Nah, target mereka itu ya 8 warga negara Indonesia tadi. Mereka udah siap banget mau terbang buat haji, tapi ternyata cara yang mereka pakai itu ilegal. Nah, akar masalahnya tuh ada di sini nih, yaitu visa non-haji. Jadi biar jelas ya, visa ini tuh sebenarnya resmi, tapi bukan buat ibadah haji. Bisa buat turis, kerja, atau yang lain. Nah, kalau dipakai buat haji, itu sama aja kayak kita nyerobot antrian panjang yang resmi. Jelas ilegal. Dan celah inilah yang selama ini dimainin sama oknum-oknum nakal, dan sekarang pemerintah lagi berusaha keras buat nutup celah ini rapat-rapat. Tapi tunggu dulu, penangkapan 8 orang ini ternyata bukan akhir dari cerita loh. Malah ini baru permulaannya aja. Ini jadi pintu masuk buat penyelidikan yang jauh lebih besar. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah udah mastiin kalau kasus ini bakal diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Ini nih kutipan dari Pak Dirjen yang nunjukin keseriusan mereka. Coba deh perhatiin kata kuncinya, semua pihak yang terlibat. Artinya apa? Artinya yang diincar itu bukan cuma jamaahnya, tapi juga agen travelnya, bahkan mungkin dalang dibaliknya. Pesannya jelas banget, siapapun yang main-main bakal kena sikat, nggak ada tempat buat sembunyi. Insiden di bandara itu ternyata cuma puncak gunung es. Kenapa? Karena di waktu yang bersamaan, Kementerian Agama tuh lagi, bisa dibilang, kebanjiran pengaduan dari masyarakat. Jadi masalahnya ini, jauh lebih gede dari yang kelihatan di permukaan. Nah ini kan bikin kita mikir ya, jangan-jangan kasus yang 8 orang ini cuma kebetulan aja. Cuma satu kasus aneh gitu. Ternyata jawabannya sama sekali bukan. Jauh banget dari kata kebetulan. Faktanya, setiap hari itu ada sekitar 15-20 laporan baru yang masuk ke kementerian. Coba bayangin, itu artinya hampir tiap jam ada aja laporan baru yang masuk. Ini udah bukan lagi masalah 1-2 orang, tapi udah jadi masalah sistemik yang gawat. Dan kalau kita bedah lagi nih laporannya, ada yang menarik. Ternyata, keluhan paling banyak itu datang dari penyelenggaraan umroh. Ya, masuk akal juga sih, karena kan umroh bisa kapan aja sepanjang tahun, dan mungkin aturannya nggak seketat haji. Nah, ini dia celahnya, jadi lebih gampang dimanfaatin sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Oke, ngelihat masalah yang udah segede ini, pemerintah akhirnya nggak tinggal diam. Mereka turun tangan secara serius dengan membentuk tim khusus yang isinya orang-orang penting, namanya Satuan Tugas Haji, atau disingkat Satgas Haji. Dan Satgas ini bukan tim kaleng-kaleng loh. Lihat aja isinya siapa aja. Ada Kementerian Agama, jelas. Terus ada Bariskrim Polri buat urusan hukum pidananya. Ada Ditjen Imigrasi buat jaga perbatasan. Dan bahkan ada Kementerian Kominfo juga. Jadi ini benar-benar operasi gabungan yang super serius. Nah, keterlibatan Kominfo ini krusial banget. Kenapa? Karena sekarang ini medan perangnya itu ada di dunia digital. Banyak banget penawaran ilegal yang seliweran di media sosial, di internet. Jadi tugas Kominfo yaitu bersih-bersih dunia maya dari promosi paket haji bodong yang bisa ngejebak banyak korban. Oke, kita udah lihat nih masalahnya kayak gimana dan gimana pemerintah coba ngatasin. Sekarang, bagian yang paling penting buat kita semua. Apa yang bisa kita lakuin buat ngelindungi diri sendiri biar nggak jadi korban selanjutnya? Soalnya gini, pemerintah itu nggak bisa kerja sendirian. Mereka butuh bantuan kita semua. Makanya, Bariskrim Polri secara resmi membuka hotline pengaduan khusus. Lewat sini, kita bisa ikut jadi mata dan telinga mereka. Kita bisa bantu berantas praktek-praktek ilegal ini langsung dari masyarakat. Ini dia nomornya. Penting banget, coba langsung disimpan aja di HP sekarang juga. Jadi, kalau nanti nemu tawaran yang aneh, yang mencurigakan, atau yang kedengerannya terlalu bagus buat jadi kenyataan, jangan ragu, langsung laporin aja. Ingat, satu laporan dari Anda itu bisa menyelamatkan puluhan, bahkan ratusan orang lain dari penipuan. Pada akhirnya, ini semua kan tentang melindungi niat suci kita buat beribadah ya. Di tengah lautan informasi dan tawaran-tawaran yang menggiurkan, tanggung jawab itu kembali ke kita masing-masing.
Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa mastiin kalau kepercayaan dan perjalanan spiritual yang kita impikan ini jatuh ke tangan yang tepat? Yuk, jadi jemaah yang lebih cerdas dan waspada.